Pak Dedi juga mencoba untuk menarik dari sisi orang tua korban? Mohon maaf, pernahkah? Oh, orang tua korban, saya kan menemui keluarga Vina juga. Sebelum menemui saksi-saksi yang berkembang sekarang, saya menemui keluarga Vina. Ada juga berarti ya? Ada, Jadi wawancaranya ada keseimbangan. Wawancara ibunya, wawancara Vina, wawancara Linda. Yang saya tidak bisa bertemu dengan Pak Ibtu Rudiana saja. Baik. Jadi survei itu bukan hanya sepihak, tetapi memang Pak Dedi mencoba untuk melakukan perimbangan. Iya, bahkan saya ingin mencoba bertemu dengan ibunya Eki, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Baik. Selanjutnya, apakah ketika ketemu Bu Titin, Bapak juga pernah menanyakan upaya-upaya maksimal yang telah dilakukan beliau selaku penasihat hukum? Karena walaupun bagaimana kan, mohon maaf ya, ada persidangan pertama, ada banding, ada kasasi. Apakah itu Bapak sebagai peduli hukum dan peduli penegakan hukum juga ada ditanyakan seperti ini? Iya, saya menanyakan pada Bu Titin sejauh mana upaya ibu melakukan pendampingan. Dan dia selalu mengatakan susah waktu itu kita melakukan pembelaan secara sempurna karena peradilannya tertutup meskipun dalam putusannya dinyatakan terbuka. Baik, karena mohon maaf kalau saya berbeda pandangan, kalau mungkin saya keliru mendengarkan dan melihat. Ketika Pak Dedi aktif survei kepada para saksi fakta baru itu, pertanyaannya itu, mohon maaf ya, teknik pertanyaan itu mengarahkan dulu hari kejadian, tanggal dan ini, bahwa ini ada ini. Jadi memang mungkin dari segi yang lain menerima, tapi mungkin dari segi pihak yang lain mungkin beda pandangan. Jadi ada kalanya di dalam melakukan survei di lapangan itu langsung ketika si orang itu katakanlah, mohon maaf Bu Nining yang notabene mohon maaf saya juga paham. Jadi kalau kita, oh bukan begitu, kan begini, betul nggak? Nah itu yang sebetulnya menurut hemat kami kurang imbang di dalam melakukan survei di lapangan. Itu hanya kami selaku pengawas di media sosial dan itu. Ya, baik. Tapi kami tetap menghargai tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Dedi untuk. Malah Bapak bisa melihat wawancara salah seorang saksi yang dulu berbohong ketika di BAP. Justru yang ada terbalik, di awalnya tertutup dan takut. Begitu saya tepuk-tepuk bahunya, kamu ada Allah di hati kamu, dia menangis. Pertanyaannya adalah, apakah tangisan spontan rakyat biasa adalah kebohongan? Yang berikutnya juga kan kita punya logika, Pak. Bapak tinggal cek saja itu ke warung Madura, jaraknya berapa ke gang. Bisa kelihatan menurut Bapak atau enggak malam hari? Kami kebetulan sudah survei dan sudah ngecek, tapi saya bukan tidak sependapat dengan survei Bapak yang lakukan. Kami sudah lama mengikuti bahwa Bapak adalah orang termasuk beliau yang peduli kepada masyarakat kecil, bagi-bagi sembako. Saya pun terharu, alhamdulillah. Cuma memang akhir-akhir ini kurang, tetapi lebih ke masalah yang ini. Tapi nggak apa-apa. Kemudian, iya, nggak usah ketawa. Maksud saya kalau kita ini memang seperti itu, beliau kami termasuk yang sangat senang karena memang keliling. Cuma akhir-akhir ini berkurang untuk yang ke masyarakat kecil. Boleh saya jelaskan? Lebih dominan ke, mungkin tidak tersorting Pak, mohon maaf. Enggak, boleh saya jelaskan? Ya, boleh. Ya, karena bagi saya peristiwa kemanusiaan ini lebih mahal dibanding sembako, Pak. Kami sependapat dan kami bukan menolak mengenai hal itu. Tenang aja, Pak. Baik. Tolong penonton. Intinya kami sekali lagi ingin menegaskan bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati. Tetapi ketika masih ada upaya hukum, mari kita bongkar kebenaran dan keadilan. Bapak setuju seperti itu? Setuju. Oke. Itu yang ingin kami sampaikan di forum sidang ini. Dan jangan sampai, mohon maaf, masyarakat keliru menilai prinsipnya keadilan, kebenaran material harus ditegakkan, akan tetapi penegakan hukum berlaku
untuk semua orang. Bapak sependapat seperti itu. Sependapat. Terima kasih. Barangkali yang lainnya manusia. Izin yang mulia, kalau saya hanya untuk dicatat ya, karena Pertanyaan dulu Pak, ada pertanyaan enggak pada enggak, saksi? enggak. Ini hanya untuk dicatat kembali penegasan sebagaimana tadi pertanyaan dari teman-teman pemohon dan termohon bahwa ini disepakati sifatnya hanya testimoni auditu. Kemudian terkait asumsi saksi sah-sah saja karena itu untuk kepentingannya silakan. Namun sudah terbantahkan dengan fakta hukum ya sesuai dengan perkara akuo dan itu pembuktiannya sudah berdasar dengan KUHP 184. Itu aja yang kami minta catat. Terima kasih. Cukup. Baik. Ada lagi tambahan? Silakan kalau ada tambahan dari rekan yang lainnya. Cukup. Biar berimbang kita kasih kesempatan pada tim penasihat hukum pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Ada sekitar 647 tadi. Saya kasih kesempatan juga pada tim termohon untuk mengajukan pertanyaan dengan jumlah yang sama. Ya, cukup. Jadi jangan ada perbedaan nanti. Ya, kita sidang ini live bisa disaksikan semua. Kita di sini bersifat tidak, majelis hakim di sini bersifat netral. Masing-masing kita berikan hak yang sama sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Cukup.